Halo teman-teman, hai, jumpa lagi di channel Mas Do Oracle. Hai guys, maaf banget ya udah lama nggak buat. Mas Do lagi turun lapangan seminggu kemarin guys, jadi nggak sempet buat ya. Pulang-pulang itu udah malam ya, Mas Do kan udah punya anak sekarang. Tentu waktu harus kita utamakan untuk keluarga ya. Oke teman-teman, kali ini Mas Do akan lanjut pembacaan secara umum aja ya, general reading ya. Saya akan bacakan, ingat general reading ini adalah pembacaan secara umum ya. Energinya banyak orang, jadi bisa resonate bisa enggak ya. Dan juga ini maju apa ya, waktunya itu bisa maju mundur, udah terjadi atau belum, dan bisa vice versa, bolak-balik ya. Tema yang akan Mas Do angkat adalah sesuatu yang membuat dia apa ya, sesuatu yang menghambat dia untuk move on dari kamu, atau sesuatu hal yang tidak dia bisa lupakan dari dirimu ya. Apa sih yang masih nyantol sama dia, kenangan atau sifat-sifat kamu gitu ya. Sesuatu yang membuat dia nggak bisa move on dari kamu. Jadi inti besarnya sih gampangnya ya, yang nggak bisa membuat dia move on. Cie. Saya shuffle dulu ya. Yang membuat dia nggak bisa move on dari kamu ya. Ini ada satu yang kebalik ya. Langsung jumping card ya. Nih. Oke. Di sini aku melihat ada gambaran koin ya. Koin 8 ya. Ini tarot ya, tapi ini gambarannya ini umum ya. Teman-teman, aku kalau di sini melihat ada gambaran ya, ini koin 8 di sini nih gambarnya ini ada ya. Ada paru, ada hati, ada jantung, ada kepala, ada tengkorak gitu ya. Ini apa sih maksudnya Mas Do? Kalau di kartu ini karena kartunya ini antik tarot ya, anatomi ya. Di sini sebenarnya teman-teman yang membuatnya nggak bisa move on salah satunya apa? Ya. Di sini ada beberapa poin. Pertama ada gambaran tengkorak. Tengkorak ini atau gambaran tulang kepala ini ya. Kalau kita analogikan itu tuh adalah gambaran pikiran. Oke. Jadi di sini dia masih ada terkenang memori-memori bersama kamu, ya. Mungkin banyak memori yang buruk ya. Kamu mungkin menganggap ya, saat aku bersama dia Mas Do aku nggak ada merasakan memori yang indah, ya. Tapi bagaimanapun ya, berapa lama pun ya, anggaplah dalam 4 tahun itu banyak kisah buruknya, tapi pasti ada memori-memori indah, ya. Walaupun mungkin nggak banyak, ya. Jadi di sini dia ada terkenang hal itu, teman-teman. Nah, di sini dia campur aduk nih, ya, campur aduk pikirannya. Mengapa campur aduk? Mas Do bilang, ya. Di sini satu sisi dia mengenang kisah indah, dan di sini dia mengenang kisah yang dia melakukan hal kejahatan sama kamu, ya. Teman-teman, ya mungkin merasa kamu, wah dia ini emang jahat, Mas Do, nggak ada pikiran, nggak ada ini, nggak mikirin orang. Tapi sebenarnya di sini dia itu tersiksa, teman-teman, ya. Dia sadar ini hal yang, oh aku kemarin ini jahat sama dia. Aku sering minum, aku sering mukul dia, aku dulu selingkuh ya. Jadi itu jadi beban pikiran buat dia, teman-teman ya. Di satu sisi dia mengenang hal yang indah, di satu sisi dia mengenang hal jahat yang dia lakukan kepada kamu ya. Jadi di sini hatinya bertolak belakang gitu loh ya. Dia kayak merasa malu. Dia kayak merasa takut, teman-teman. Merasa takut kalau kamu itu ya membenci dia. Ya. Dia merasa takut kalau kamu itu akan marah sama dia ya. Ya sewajarnya pasti akan marah. Ya siapa sih yang nggak marah dengan perlakuannya seperti itu ya. Nah, juga di sini ada gambaran selain tadi pikiran, ada gambaran hati ya. Juga ada gambaran aku lihat nih di sini kelelahan. Ya. Kelelahan di sini apa maksudnya? Energi di sini, energi lelah di sini apa maksudnya? Di sini teman-teman itu tadi aku bilang ya, aku lihat di sini itu energi ini udah lama gitu, nggak sebentar ya. Kamu berhubungan sama dia atau menjalin hubungan ini udah lama kalau aku lihat ya. Tapi itu tadi banyak memori yang dia lakukan itu banyak yang buruknya ya. Banyak yang buruknya sehingga apa yang terkenang itu ya lebih banyak yang buruk daripada yang baik gitu ya. Ya. Jadi yang pertama di sini teman-teman yang membuat dia nggak bisa lupa itu sebenarnya perlakuan hal kasar yang dia lakukan atau sesuatu hal yang buruk dia lakukan ya. Itu nggak buat dia nggak bisa move on, dia merasa bersalah. Ini salah satu hukum karma yang sangat berat, Mas tuh sering bilang ya. Hukum karma yang berat itu saat kita tidak bisa merasa ya, atau merasa kita ini selalu aku masih ada salah sama dia. Aduh aku nggak bisa nih kerja jadi nggak tenang ya. Aku nggak bisa gini, aku nggak bisa cari orang yang baru, aku nggak bisa move on. Itu tadi guys, dia masih ada tersangkut itu tadi guys, dia mengingat, aduh aku dulu jahat banget, aduh aku dulu selingkuh, aku dulu gini ya. Itu kartu pertama ya. Langsung keluar lagi nih. Nah, di sini teman-teman ada gambaran kalau aku lihat justice, keadilan ya. Teman-teman di sini kalau aku lihat ya, kalau dari segi keadilan ya dia mendapatkan apa ya, pembalasan yang setimpal ya. Pertama tadi ada gambaran dia tidak bisa tenang ya dengan perlakuan dia kepada kamu. Yang kedua di sini ada gambaran justice ya. Ada gambaran pengadilan ya. Ingat, karma itu pasti, itu hukum pasti teman-teman ya. Itu pembalasan ya. Jadi teman-teman di sini kita lihat dia sedang mengalami pembalasan ya. Di sini bisa mungkin usahanya macet ya.
atau mungkin dia kalau dapat pasangan baru dia diselingkuhin. Pokoknya teman-teman ingat, justice ini akan keluar. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita dapatkan. Nih, kalau dia dulu misalnya selingkuh nih dengan kamu, dia akan diselingkuhin. Dia kemarin mendekati kamu karena uang ya, dia nanti akan dapat orang baru karena uang juga. Ya, itu hukum pastinya. Ya. Jadi di sini teman-teman ya itu tadi hal yang pasti gitu loh. Ya. Jadi di sini dia sedang mendapat hukum pembalasan. Dia sedang dibalas dengan apa yang dia perbuat. Ya. Jadi teman-teman itulah tadi ya. Mungkin kecil menurut kita nih, kayak contoh kita menghina orang. Alah kamu nih waktu dulu mungkin di sekolah sering dibully, dia datang. Kamu lebay sih, dulu aku bully gini aja, cuman kata dia cuman ngomong ya. Kata dia. Tapi buat seseorang itu disakitin ya, gimana rasanya kita dihina ya kan? Kita diselingkuhin gitulah. Jadi intinya teman-teman, orang yang melakukan tuh mungkin merasa ini hal yang kecil loh. Perasaan dia gitu ya. Saat dia menjahati kamu, mukul kamu, itu tuh lebay kamu. Itu menurut dia, tapi kita merasakan kayak mana? Dia nggak rasakan itu ya kan? Ya. Jadi teman-teman tuh tadi dia mendapatkan hukum pembalasan di sini yang setimpal. Justice itu yang setimpal, bahkan bisa lebih ya. Itu kartu yang kedua. Sorry ini ke banyak ya, ini nggak bisa, kita shuffle aja lagi. Ini membuat dia nggak bisa move on juga ya. Jadi dia merasakan teman-teman saat dia dibalas ini, oh ya ini mungkin pembalasan aku. Jadinya apa? Dia makin down. Dia makin malas, jadi kurang bergairah kalau aku lihat ya. Jadi kurang bergairah kalau aku lihat dia di sini. Ya. Nih. Ini ada gambaran kayak alkohol, love potion ya. Di sini dia jadinya mungkin kayak efek buruknya dia mungkin jadi minum-minum ya untuk melupakan ya. Kalau nggak minum mungkin lebih ke arah itu jadi menyendiri ya. Minum atau dia mengalihkan dengan mohon maaf drug ya, narkoba gitu. Teman-teman, orang melakukan itu sebenarnya satu, selain mencari perhatian, yaitu untuk ingin melupakan ya. Di sini dia bukan ingin melupakan apa yang dilakukan orang, tapi yang dia lakukan. Itu lebih berat teman-teman. Contoh kita nih, kita dipukul orang. Kita ingin lupakan, mungkin bisa kita lupakan. Tapi kalau orang yang melakukan, ya, kayak meninju, memukul, ya, selingkuh itu berat banget, ya. Nggak segampang itu dia lupa. Ini membuat dia salah satu juga susah move on. Jadi di sini teman-teman, mengapa karir dia terhambat? Mengapa kalau kamu lihat dia ini kok stuck ya? Aku aja nih mas, aku lihat mantan dulu, aku kasihan loh gitu. Dia kok masih stuck, aku aja sekarang udah punya usaha, aku udah punya orang yang baru, dia kok gitu-gitu aja ya. Itu tadi teman-teman, dia masih terjebak di lingkaran setan kalau aku bilang ya. Jadi dia itu masih ya itu tadi ya. Saat orang udah maju, saat orang udah bisa move ya, dia hanya stuck karena itu tadi dia terkenang apa yang dia lakukan kepada kamu ya. Dia terkenang, oh dulu aku sering giniin dia, aduh aku dulu giniin dia. Jadinya apa? Jadi nggak bisa move on, jadi nggak bisa maju dia gitu loh ya. Nih jadinya dia melakukan hal-hal yang aneh, yang kotor-kotor gitu, kayak minum, kayak drugs ya. Ada gambaran itu dia ada potion, kita lihat nih elixir ya. Elixir ini juga bisa gambaran perasaan, perasaannya campur aduk kalau kita lihat, campur aduk bersalah, campur aduk senang, campur aduk sedih ya. Walaupun dia dapat kabar bahagia, dia akan campur aduk nih. Nah inilah tadi guys, dia masih ada merasa bersalah sama diri kamu, dia masih ada merasa ini gara-gara aku nih dia jadi gini, ini gara-gara aku nih dia jadi gini. Padahal kamu itu udah nggak mikirin dia lagi gitu, tapi dia masih kepikiran gitu loh. Inilah hukum karma yang sangat berat teman-teman ya. Nah itulah dia tadi. Maka itu kita teman-teman ya, kalau apa ya, dengan cara memperlakukan orang sih, sebenarnya itu hal yang basic ya, hal yang biasa ya. Kita memperlakukan orang itu ya harus dengan ya adab ya teman-teman. Tapi zaman sekarang itu yang udah nggak ada kalau aku lihat ya. Orang-orang udah nggak beradab, orang-orang itu udah mau melakukan orang semena-mena ya, sesuka hati gitu loh. Nih, ini juga ada gambaran tongkat 9 ya. Ini gambaran beban berat. Dia memikul beban yang sangat berat teman-teman ya. Itulah membuat dia, kenapa sih dia cinta sama kamu enggak, tapi di sini hanya rasa bersalah sih. Kalau kulihat di sini ada rasa bersalah yang sangat tinggi, rasa bersalah yang amat besar ya, yang membuat dia itu kayak, aduh, aku bingung nih mau ngapain gitu loh. Dia padahal dapat kabar baik nih, dapat uang misalnya, dapat ini, dia nggak bahagia, dia nggak enjoy gitu loh. Dia selalu merasakan ada aja yang salah. Dia selalu merasakan ini nih apa sih yang kurang sebenarnya, itu tadi guys, rasa bersalah dia kepada kamu ya. Nih. Sini juga kalau aku lihat ada gambaran nih orang yang melihat ke belakang, masih dia terus melihat ke belakang ya. Dia melihat dia apa yang dia lakukan ya. Ini kayak gambaran orang itu, dia sebenarnya dia bisa, kalau dia lupakan ini dia akan maju dan selesai gitu loh. Tapi dia nggak bisa lupakan, itulah tadi teman-teman, karena mungkin perlakuannya dia jahat ya. Dia memukul, atau dia mungkin selingkuh, atau mungkin dia membentak, menghardik ya. Baru sekarang saat ini dia tersadar, oh ternyata itu hal yang jahat ya. Oh ternyata aku pernah sejahat ini ya sama dia gitu loh. Maka itu dia masih belum bisa melupakan. Nih.
Nih, ada gambaran gagak di atas kepalanya gitu. Itu pikiran. Pikiran yang berkecamuk, pikiran yang jadinya apa? Bad energy gitu, energi buruk di kepalanya itu dia selalu mikir kalau misalnya, kamu tolong lakukan ini, aku nggak bisa nih, nanti aku jadi jahat lagi gini-gini. Dia selalu mikir dia, oh dia nggak bisa. Aduh aku nggak bisa gitu loh. Masih ada trauma di sini, ya. Nih. Dan juga nih lah, kenaik pentakel adalah kesempatan-kesempatan teman-teman. Jadinya apa? Dia banyak kehilangan kesempatan kalau aku lihat ya. Misalnya dia dapat tawaran kerja karena dia nggak fokus, dia jadi hilang ya. Dia misalnya dapat ada usaha karena nggak fokus jadi bangkrut ya, karena nggak diseriusin gitu kan. Ya. Jadi di sini teman-teman sebenarnya tuh tadi balik ke justice ya. Ada hukum karma yang sangat besar atau sangat tinggi kalau aku lihat ya. Kenapa di sini kalau kita kenapa sih Mas dia nggak bisa move on ya? Aku aja nih udah lama move on, aku udah nikah lagi, aku udah punya anak lagi, aku udah punya usaha ini, dia kok aku lihat stuck gitu loh, malah makin compang-camping, malah makin hancur, malah jadi mabuk-mabukan, pemakai. Ya itu tadi teman-teman, sebenarnya dia ingin menutupi rasa bersalah dia. Yang mana nggak mungkin, dia nggak bisa ngulang waktu, ya kan? Dia nggak bisa ulang waktu, dia nggak bisa mengulang ya atau men-cancel atau menggagalkan apa yang dia lakukan dulu ya. Jadinya ini ya, jadinya dia terkenang sampai sekarang, jadinya seperti ini. Nah ini teman-teman, jadinya bukan nggak move on karena cinta, oh dia masih cinta aku, bukan, tapi lebih ke arah dia merasa bersalah. Rasa bersalahnya itu sangat tinggi di sini kalau aku lihat ya. Jadi dari sini kalau aku lihat rasa bersalah yang sangat tinggi, jadinya dia tuh kayak lebih penyendiri, jadi pemakai, jadi peminum, salah satu dari itu ya. Itulah teman-teman, kita nggak boleh menjahati orang, kayak ngomongin orang, kita nggak tahu loh ke depannya kayak mana ya kan. Kita nggak tahu loh siapa yang bakalan lebih sukses, kita nggak tahu loh nanti, oh ternyata dia lebih sukses dari kita gitu kan. Tapi zaman sekarang tuh tadi guys, adab yang sudah nggak ada ya. Ada perilaku, cara bersopan santun, cara berbicara sama yang tua gitu, itu udah nggak ada kalau aku lihat ya. Oke teman-teman, ini yang membuat dia menghambat dia, kalau aku lihat saat ini sih seperti itu. Oke, sampai sini aja. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.